Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada. Seperti biasa kita angkat satu pujian, kita masuk dalam penyembahan, kita meminta apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita supaya kita berkenan di hadapannya. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita semuanya. Kiranya Tuhan berkenan. Amin. Bapak terima kasih buat perkenanan serta berkat yang kau berikan. rumah keluarga, Inilah doa kami buat anak-anak-Mu Bapa. apa yang telah Tuhan berkati, Ya Tuhan, diberkatilah untuk selamanya. amin, amin, amin. Sebab Tuhan Melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Amin, amin. Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yes, amin. Tuhan Yesus berkati. Amin, 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 amin. Kiranya Tuhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Kau sendiri Bapa yang memberkati setiap kami. Memberkati rumah keluargaku. Amin. Apa yang telah Tuhan berkati. Amin. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Oh amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Engkaulah yang memberikan damai dan sejahtera bagi setiap kami. Bapa terima kasih. Kiranya Engkau sendiri yang memperkenankan setiap rumah tangga dan keluarga kami ya Bapa. Kami bersyukur buat kemurahan yang Kau beri. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mau Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan kami boleh benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Dalam keluarga kami Bapa,
khususnya pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ajari kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajari kami terus Tuhan dengan hikmat-hikmat-Mu. Kasih dan cinta-Mu Bapa, biarlah terus Kau alirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami mau duduk manis mendengarkan wejangan-Mu, kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima wejangan dari Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama untuk berkenanan di hadapan Tuhan. Saya ajak dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 52 sampai dengan 54 kita baca dulu ya bersama-sama ya. 1 Raja-Raja lanjutan dari yang kemarin. 1 Raja-Raja 22 ayat 52 sampai 54. Ahazia Raja Israel ini sudah menggantikan Raja Israel dari Ahab ya. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya, jadi cuman sebentar aja. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Dari orang tuanya dia sudah mencerminkan yang jahat. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Di sini saya memberi judul ayah dan anak ya, karena ini berbicara anaknya yang menjadi raja tetapi mengikuti jejak orang tuanya. Ayah, peranan seorang ayah dalam keluarga itu sangat penting. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya saya mengambil ini pada umumnya ya. Dan saya mau mengingatkan pada ayah-ayah, terutama ayah-ayah yang masih muda, ayah-ayah yang setengah muda, ayah-ayah yang sudah dewasa tua gitu ya, dan ayah-ayah yang sudah lanjut usia. Tapi saya yakin dan percaya masih ada kesempatan buat ayah-ayah ketika engkau tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Peranan seorang ayah itu sangat-sangat utama di dalam keluarga. Kenapa? Karena ayah adalah kepala, ayah adalah imam. Ayah adalah yang melindungi, ayah yang memberikan wejangan, dan ayah yang menjadikan panutan. Tugas seorang ibu berdoa. Karena apa? Allah menciptakan manusia itu adalah Adam terlebih dahulu. Tidak baik jika engkau hanya seorang diri, tetapi aku akan memberikan seorang penolong bagimu yang sepadan. Ketika sudah berumah tangga, dengan jelas sekali ayah adalah posisi Adam. Hawa adalah penolong, tetapi bukan sembarang penolong, tetapi yang sepadan. Hai ayah-ayah yang engkau sudah meninggalkan keluargamu, sadarlah dan bertobatlah. Mungkin ada ayah-ayah yang mendengarkan renungan ini, saudara akan berontak silakan, saudara akan marah silakan. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Amin. Ketika firman Tuhan disampaikan, janganlah engkau terlebih dahulu marah kepada saya sebagai penyampai kebenaran dan marah kepada Tuhan karena firman itu ditulis dalam Alkitab. Apalagi yang sudah mengenal Yesus Kristus sejak kecil. Ya. Nah, di sini di ayat 54 dikatakan, ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Berarti dalam perselingkuhan, dalam ketidakbenaran itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu urusan
vertikal. Urusan horizontalnya, jangan engkau menyakiti hati istrimu dan meninggalkan istrimu sebagai ayah. Ayah peranan sangat penting di dalam keluarga. Anak-anakmu membutuhkan cermin seorang ayah yang benar, seorang ayah yang berimam, berhijabkan imam. Ya, saudara adalah imam. Saudara memiliki nama imam di dalam keluargamu. Ketika kita mendirikan misbah doa, kalau di dalam misbah doa itu ada ayah, ada papa, ada seorang dedi di tengah-tengahnya, pasti yang memimpin itu adalah dedinya. Mungkin mama akan membawakan renungan dalam firman dan anak-anak mengangkat pujian, apalagi kalau ayahnya bisa main gitar mungkin ya, atau anaknya yang bisa main gitar, siapa aja deh, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan cermin ini jangan sampai retak dan pudar. Mau diberkati oleh Tuhan lebih lagi sampai masa tuamu, jaga baik-baik. Jaga baik-baik jabatan seorang imam, jabatan seorang kepala, jabatan seorang ayah, jabatan seorang papa di dalam keluarga. Amin. Kenapa kita kok membahas itu? Ya, seperti firman Tuhan ini yang kita baca barusan. Di sini dikatakan ia melakukan, ayat 53, ia melakukan, anaknya melakukan, yang menjadi raja hanya 2 tahun, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Kedua-duanya tidak benar, contoh mereka tidak benar, akhirnya tidak akan menjadi berkat. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara sudah hidup berumah tangga, saudara dipertemukan dengan pasanganmu, dan saudara menikah, menjadi keluarga, dan memiliki peraturan dalam keluarga, memiliki keturunan anak, maka tetaplah kau menjadi seorang ayah yang hebat, ayah yang benar di mata Tuhan, dan seorang ibu yang menjadi penolong yang benar di mata Tuhan. Amin. Jangan engkau berselisih paham. Semua masalah dalam rumah tangga pasti ada. Namun ingat, bisa diselesaikan dengan baik. Seringkali saya katakan, kalau yang satu menjadi api, hendaklah yang satu menjadi air. Supaya api ini dipadamkan oleh air. Dan kembali hidup rukun, hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Bu caranya? Ada 4 hal yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Ayah harus bijaksana, seorang papa harus bijaksana. Amin. Jadi kalau ayah tidak bijaksana, maka akan banyak sekali menimbulkan luka, sakit hati, kekecewaan, kebencian, dan kepahitan dalam kehidupan anak-anaknya. Dan anak-anak dalam setiap keputusannya masih perlu ditolong karena sekalipun sudah remaja, bahkan dewasa, kadangkala mereka masih bingung dalam menentukan langkah. Jadi seorang ayah itu sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Maka dari itu, mari jangan engkau sakiti hati anakmu. Amin. Jangan kau sakiti hati anakmu. Dan anak-anak juga demikian, harus menghormati orang tuanya. Apakah itu cukup kepada ayah saja? Tidak, termasuk kepada ibumu. Karena ibumu adalah penolong yang sejati di dalam keluarga. Kedua orang tua harus memiliki hati yang bijaksana buat anak-anaknya. Ayah harus sabar namun harus tegas. Seorang ibu pun juga harus sabar dan harus tegas. Bukan berarti dalam ketegasan itu melampaui batas gitu, tidak, tetapi menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Ketika seorang ayah dan seorang ibu menjadi sahabat bagi anak-anaknya, maka dikatakan berbahagialah keluargamu, berbahagialah rumah tanggamu. Jangan sampai seorang istri yang lebih pandai dari suaminya, kadang ada ya istrinya itu lebih dominan gitu ya daripada suaminya. Jangan engkau tinggi hati. Saya peringatkan, kita sama-sama wanitanya. Jangan engkau tinggi hati, jangan engkau merasa aku yang terhebat, aku yang terkuat. Ingat,
lebar-lebarnya jangkah wanita itu lebih lebar jangkah laki-laki. Ketika kita bisa bekerja sebagai papa ya buat anak-anak, kadang ada ya wanita itu menjadi papa dan mama dan suaminya tidak mengerti apa-apa, itu ada, tetapi itu semua sudah suratan dari Yang Maha Kuasa, tidak perlu untuk disesali atau dibicarakan gitu, dijalanin aja gitu ya. Ketika engkau bisa menjalani, saya yakin dan percaya sampai rambutmu memutih, engkau tetap berdampingan dan bersama, tetap dalam ikatan cinta kasih. Saya yakin dan percaya itu. Ini khusus buat ibu-ibu muda ini rasanya ya, firman ini. Juga yang setengah baya, juga yang sudah tua, jangan tinggalkan emak loh Kong gitu ya. Kasihan emak-emak sendirian gitu. Peranan seorang papa itu sangat penting, peranan seorang mama juga sangat penting. Maka dari itu mau saya katakan papa dan mama, ayah dan ibu itu harus memiliki kebijaksanaan dalam cinta kasih, dalam mendidik, dalam memberikan hatinya, menjadi sahabat. Kalau kita sebagai orang tua menjadi sahabat dari anak-anak, waduh itu enak sekali. Tetapi kalau anak-anak itu tertekan dengan salah satu, tertekan dengan ayah atau tertekan dengan ibu, itu yang sangat membuat kefatalan. Akhirnya apa? Akhirnya anak ini akan lari dan dia akan mencari orang yang bisa dia pakai untuk pengayoman baginya. Nah, mereka yang seperti ini kasihan dong. Maka dari itu firman Tuhan mengajarkan melalui 1 Raja-Raja 22 ayat 52 sampai 54, kekerasan dan kesalahan, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan jangan sampai diturunkan kepada anak-anak saudara. Jadilah orang tua yang bijaksana, jadilah orang tua yang bertanggung jawab dalam cinta kasih. Bagaimana caranya kalian seorang ayah atau seorang ibu harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Lu sudah takut lu Bu, sudah ke gereja setiap hari berapa jam, doa pagi ikut, doa subuh ikut, doa malam ikut gitu ya kira-kira ya. Doa apa saja kaum pria, kaum wanita selalu ikut dalam hal apapun, tetapi tidak memiliki roh yang takut akan Tuhan. Cuman ada kerajinan untuk ke gereja berjumpa dengan teman-temannya, bukan untuk takut akan Tuhan. Nah ini berbeda. Ayah-ayah yang seperti ini atau ibu-ibu yang seperti ini cepat bertobat. Amin. Cepat bertobat. Mau keluargamu diberkati, mau keluargamu utuh, mau keluargamu hidup di dalam kebenaran, lakukan yang terbaik dan cepat itu bertobat. Yang keempat, ayah dan ibu harus terbuka dan banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya sehingga anak-anak tidak akan pernah salah paham dengan ayah dan ibunya. Amin. Maka dari itu kita sebagai orang tua bukanlah hal yang mudah untuk mendidik anak-anak, tetapi dengan hal yang cermat dan penuh cinta kasih. Ketika kita mendidik mereka dengan cermat dan penuh cinta kasih, saya yakin dan percaya apa yang saudara ajarkan tidak seperti yang diterima oleh raja ini, oleh Ahazia ini. Dia mengalami sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dia ikuti. Tetapi kalau saudara, Bapak Ibu yang mendengar akan renungan kita sehat kita kuat ini, kita belajar bersama-sama, kita ajarkan yang terbaik buat anak-anak kita, kita ajarkan dengan cinta kasih buat anak-anak kita lakukan dalam kedamaian buat anak-anak kita. Saya yakin dan percaya anak-anak saudara akan hidup dalam cinta kasih dan menghargai orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga benar-benar Tuhan memperkenan semuanya di hadapan Tuhan. Paham dengan apa yang saya ajarkan? Bingung apa enggak saudara? Oh enggak ya, enggak bingung. Puji Tuhan. Saudaraku, penting sekali peran ayah bagi perkembangan jiwa, fisik dan rohani anak-anaknya. Ayah yang diperkenan Tuhan akan menjadikan keluarganya diperkenan Tuhan, yang ditopang doa oleh seorang ibu yang hidup, yang ditetapkan menjadi kesepadanan bagi ayahnya.
Amin. Ada amin? Haleluya. Saudara mau diberkati, ajarkanlah kebenaran kepada anak-anakmu, maka keluargamu berkenan di hadapan Tuhan dan berkat itu akan melimpah dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat pengajaranmu hari ini. Mampukan setiap anak-anak muda yang baru menjadi ayah dan ibu Tuhan, dan juga yang sudah memasuki usia pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai yang ke 50 tahun bahkan lebih. Tuhan, kalau Engkau memberikan umur panjang, mereka berkenan di hadapan-Mu. Biarlah mereka semua akan mengajarkan yang terbaik buat anak-anak mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, berkati mereka semua Bapa dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perkenanan yang kudus di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.